Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-1 sampai 11. Galatia 5 ayat 1 sampai 11. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Judul renungan kita hari ini adalah Waspada pada godaan dosa, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, dalam Alkitab edisi studi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, pembacaan kitab Galatia dibuka dengan kalimat, iman seseorang menunjukkan siapa orang itu. Isi pokok dari kitab Galatia adalah surat yang sangat pribadi. Paulus mengajarkan kepada jemaat perdana di Galatia mengenai kehendak Allah. Iman kokoh akan Tuhan Yesus Kristus yang harus dimiliki oleh anak-anaknya, tetapi bukan dengan mengikuti hukum Taurat, karena Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Semenjak kejatuhan manusia pertama, dosa mulai melingkupi seluruh bumi,
dan benih-benihnya mulai tertanam dalam diri manusia. Dari Galatia 5 ayat 1, kita diingatkan untuk hidup dalam kesungguhan, karena Kristus telah memerdekakan setiap kita, dan membebaskan kita dari kuk perhambaan. Ayat ini mengingatkan saya tentang film yang menceritakan tentang perbudakan. Sebelum ada surat pelunasan sebagai tanda pembebasan, maka budak tetaplah budak, yang melakukan pekerjaan berat dan hidup dalam keterikatan. Memang tidak mudah untuk menolak godaan dosa, namun dengan tekad, kesungguhan hati, dan penyerahan diri pada Tuhan, kita akan dimampukan untuk dapat melakukannya. Menjauhi dosa mengandung arti pergi, dan segera berlari meninggalkan dosa tersebut, di mana pergi atau berlari merupakan sebuah kalimat perintah, untuk segera dikerjakan dalam kesadaran penuh. Ingatkan kita akan perkataan Bang Napi di acara sergap, kejahatan terjadi bukan semata-mata karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kewaspadaan diri terhadap godaan dosa harus kita lakukan. Kita dengan sadar dapat menghalau setiap kesempatan yang dapat menjadi jalan masuk untuk melakukan dosa. Sahabat Suara Kasih, jika dosa menjadi penghalang dan perusak hubungan baik dengan Allah, maka melalui karya penebusan Tuhan Yesus, kita memperoleh jalan keselamatan. Galatia 6 ayat 8 mengingatkan kita bahwa, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Marilah kita renungkan, jika kita hidup dalam ketaatan, maka percayalah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai roh kita saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.